Kita masih membahas mengenai alexithymia, suatu kesulitan untuk mengalami, mengidentifikasi, dan mengekspresikan emosi. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu, saya sudah membahas mengenai ciri-ciri, faktor risiko, dan penyebab alexithymia. Sedangkan di video kedua minggu ini, saya akan membahas mengenai bagaimana menghadapi kondisi ini. Kita mulai sekarang. Hidup dengan alexithymia bisa menjadi tantangan. Hubungan dengan orang-orang yang mengalami alexithymia juga berpotensi menimbulkan stres tersendiri. Akan tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh orang dengan kondisi ini atau pasangannya untuk meningkatkan kesadaran dan ekspresi emosional mereka dan memperbaiki situasi. Pertama, komunikasi yang jelas. Mengharapkan pasangan Anda untuk menentukan perasaan berdasarkan isyarat atau konteks dapat membuat Anda frustrasi dan terluka. Sebagai gantinya, cobalah untuk mengatakan apa yang Anda rasakan secara langsung. Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Akan sangat membantu jika Anda menjelaskan dan merujuk langsung pada perasaan atau kebutuhan Anda. Misalnya, jika pasangan Anda berulang kali mengganggu Anda saat Anda bekerja atau belajar, mengandalkan isyarat nonverbal untuk mencegahnya mungkin tidak akan berhasil. Sebaliknya, gunakan bahasa yang lugas untuk menjelaskan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk berbicara. Saya harus belajar sekarang untuk ujian besok, tetapi saya akan punya waktu untuk berbicara besok sepulang kuliah. Intinya adalah lebih baik berkomunikasi secara langsung dengan kata-kata daripada isyarat nonverbal. 2. Memberi label pada perasaan. Pasangan Anda mungkin memiliki perasaan yang tidak dapat mereka identifikasi atau jelaskan. Anda mungkin dapat membaca isyarat mereka dan memberitahu mereka apa yang Anda lihat. Misalnya, kamu terlihat marah, kamu tampak lelah, kamu sepertinya sedang frustrasi. Komentar Anda mungkin dapat memberikan klarifikasi yang mereka cari. Dengan dukungan Anda, mereka dapat belajar untuk mengidentifikasi secara mandiri apa yang mereka rasakan. Dan tentu saja mereka pun akan belajar bahwa emosi negatif dan positif adalah bagian dari kehidupan dan keduanya penting dalam kehidupan. Ketiga, dukungan yang bersifat interoseptif. Kondisi fisik seperti kurang tidur dapat mempengaruhi suasana hati. Karena alexithymia dapat mengganggu interoseptif, pasangan Anda mungkin mudah tersinggung karena lapar atau kelelahan, tetapi tidak dapat mengenali hal ini. Jika Anda menyadarinya, Anda dapat membantu mereka. Anda dapat mendorong mereka untuk mendapatkan makanan atau istirahat yang mereka butuhkan. Berikutnya, latihan manajemen stres. Faktor risiko umum untuk kasus-kasus alexithymia adalah pengalaman stres yang ekstrim. Tidaklah mengherankan jika individu dengan alexithymia seringkali mengalami kendala dalam mengelola stres. Oleh karena itu, mengembangkan keterampilan manajemen stres, termasuk kegiatan rutin dan terstruktur, tetap menjadi target penting dalam intervensi untuk klien dengan alexithymia. Terapi pasangan. Terapi pasangan dapat membantu pasangan Anda yang mengalami alexithymia untuk belajar mengenali perasaan mereka. Terapi ini juga dapat mengajarkan Anda cara-cara yang lebih efektif untuk berkomunikasi. Membuat pasangan Anda merasa cukup aman untuk mencoba mengekspresikan emosinya sangatlah penting. Terapi pasangan yang berfokus pada emosi dapat membantu mengurangi efek alexithymia pada hubungan. Menjadi mindful dengan keadaan diri sendiri ternyata efektif dalam meningkatkan kesadaran emosional klien yang mengalami alexithymia. Anda dapat memantau detak jantung di dalam beragam lingkungan sosial. Perhatikan di mana detak jantung Anda meningkat. Penggunaan jam tangan kebugaran atau jam tangan cerdas sangat bermanfaat. Dengan latihan dan bantuan terapis, Anda akan mulai mengidentifikasi dan membedakan emosi seperti kemarahan atau kegembiraan. Membuat jurnal atau catatan harian. Penelitian menunjukkan bahwa menulis ekspresif dapat membantu meningkatkan kemampuan seseorang untuk mendeteksi emosi. Umumnya, menulis setiap hari dalam jurnal dianjurkan, lebih dari sekadar mencatat kejadian hari itu. Anda dapat mengeksplorasi mengapa suatu reaksi terjadi pada Anda.
Pertimbangkan pandangan pribadi Anda tentang emosi dan apa yang Anda yakini akan terjadi jika Anda mengekspresikannya. Berikutnya, membaca novel. Bahasa yang menggambarkan pikiran, perasaan, momen, dan pengalaman dapat ditemukan di dalam novel. Penelitian menunjukkan bahwa ini adalah cara yang bagus untuk mempelajari bahasa ekspresif, mengembangkan otot bahasa reseptif, dan mendapatkan penguasaan dalam cara mendeskripsikan cerita atau narasi pribadi. Terlibat dalam kegiatan seni ekspresif. Mengikuti kelas akting, tari, seni, musik, atau terapi gerakan telah terbukti membantu mereka yang mengalami alexitimia untuk mengenali dan mengekspresikan perasaan. Anda bisa mendaftar di sebuah lembaga kursus untuk orang dewasa atau anak, atau menggunakan jasa terapis seni kreatif yang datang ke rumah Anda. Mengikuti kegiatan psikoterapi berbasis keterampilan. Bentuk psikoterapi singkat ini bertujuan untuk mengajar melalui pengembangan keterampilan. Treatment yang diterapkan dalam dialectical behavior therapy, cognitive mindfulness training, dan short-term interpersonal therapy akan mengajarkan Anda untuk lebih memperhatikan kondisi perasaan pribadi dan cara mengidentifikasi emosi pada orang lain. Dukungan sosial. Kita tahu bahwa dukungan sosial sangatlah penting bagi orang-orang yang sedang berjuang menanggulangi persoalan hidupnya. Mencari dan menemukan dukungan sosial yang tulus dan tanpa penilaian bukanlah kegiatan yang mudah. Karena itu, usaha seperti ini patutlah dihargai dan dibantu. Peran mereka untuk berpartisipasi dalam kelompok pendukung, untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa, juga merupakan inisiatif yang patut dihargai. Demikian juga dengan usaha mengembangkan hubungan dekat dengan teman dan anggota keluarga yang terpercaya, perlu diwujud nyatakan demi mengendalikan simptom negatif dari kasus-kasus ini. Terlibat dalam psikoterapi kelompok. Aspek interaktif dari terapi kelompok dapat menawarkan cara-cara kepada anak-anak dan orang dewasa untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaan mereka, serta mengalami pertukaran yang bermakna dengan orang lain. Psikoterapi ini juga memperdalam rasa keterhubungan dengan orang lain. Hipnosis dan relaksasi. Sementara sebagian besar psikoterapi menggunakan kemampuan berbicara untuk mengurangi gejala alexitimia, hipnosis dan pelatihan relaksasi memandu individu untuk meningkatkan pemahaman emosional. Pastikan bahwa Anda bekerja sama dengan ahli hipnosis berlisensi saat menggunakan pengobatan hipnosis untuk alexitimia. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingatlah baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.